Baik, kita melanjutkan lagi materi mengenai algoritma dan struktur data 2 ya. Oh ya, untuk materi yang di LMS silahkan di-download ulang karena ada sedikit revisi di situ. Ya, ada revisi tentang typo dan juga ada revisi penambahan ilustrasi ya. Jadi di materi kemarin tuh ada ilustrasi tapi nggak ada gambarnya. Nah, itu sudah ditambahkan sekarang. Jadi silahkan di download ulang yang di LMS. Saya sudah upload revisinya di sana. Ya, kita langsung masuk ke materi saja ya. Nah, baik, untuk materi kali ini kita akan bicara tentang masih struktur data majemuk. Jika sebelumnya kita sudah bicara tentang list ya, senarai, maka untuk kali ini kita akan bicara tentang stack atau tumpukan ya. Jadi materi-materi slide-slide berikutnya, maaf itu kita akan bicara tentang apa sih tumpukan, stack itu, dan seterusnya ya. Kita langsung saja masuk ke slide-slide berikutnya ya. Oke, pertama kita akan masuk pada pengertian dulu ya, pengertian tumpukan atau stack itu apa. Nah, kalau di sini kita dapat definisi ya bahwa tumpukan atau stack itu adalah satu konsep struktur data dan dia itu memiliki sistem kerja bahwa yang masuk terakhir itu adalah yang pertama kali keluar ya, atau sering kita kenal dengan istilah LIFO ya. LIFO itu singkatan ya, kepanjangannya adalah last in first out ya. Jadi ya, yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali akan keluar. Nah, contoh atau ilustrasi stack ini pada kehidupan sehari-hari itu cukup banyak. Nah, diantaranya ini ya, diantaranya misal kita punya setumpuk koran gitu ya, setumpuk koran. Mungkin kita sekarang sudah jarang ya membaca atau melihat koran, tapi mungkin di rumah rekan-rekan masih berlangganan koran ya, atau orang tua kita mungkin masih berlangganan koran. Nah, koran itu kalau disimpan ya, semacam diarsipkan, itu biasanya cuma ditumpuk aja, ditumpuk. Jadi koran hari ini misalnya kita baca, selesai kita baca, kita tumpuk, kemudian besok korannya datang lagi yang baru, kita baca, selesai tumpuk, besok dan seterusnya. Nah, katakanlah nanti sudah seminggu kemudian itu udah ada berapa tumpukan. Nah, itu kalau kita lihat sekilas ke arah tumpukan itu, maka yang terbaca sekilas oleh kita misalnya headline dari koran itu adalah headline koran yang kemarin ya, atau headline koran yang terakhir ditumpuk atau yang paling baru. Nah, seperti itu, kita nggak bisa langsung melihat headline koran seminggu yang lalu, karena seminggu yang lalu pasti sudah tertumpuk di tumpukan ya, mungkin 7 tumpuk ke bawah ya. Nah, itu satu contoh sehari-hari. Contoh yang lebih jelas itu misalnya itu tumpukan pada cucian piring ya. Kita mencuci piring itu kalau misalnya banyak itu kan piringnya akan tertumpuk-tumpuk ya. Nah, biasanya datang juga tidak langsung 10 piring tumpuk datang gitu ya. Biasanya satu datangnya, ada piring kotor pertama dia datang, ditaruh, kemudian piring yang kotor yang kedua, ketiga, keempat datang lagi dan ditumpuk di atasnya. Ya kan, dan kemudian ketika kita ingin mencucinya, maka ya kita tidak membalik tumpukan piring tersebut ya, tapi ya sudah, gampangnya kita mencuci ya dari ambil yang paling atas dulu, kemudian yang berikutnya sampai habis. Nah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita mencuci piring yang pertama kali kita cuci itu justru yang piring kotor yang terakhir ya. Sementara piring kotor yang pertama kali datang itu justru menjadi piring yang terakhir kita cuci. Nah, itu mungkin contoh yang lebih jelas lagi tentang stack atau tumpukan ini ya.
Nah, saya rasa cukup jelas dan ya ini ada contoh lagi ketiga itu misalnya adalah tumpukan material ya atau batu bata. Misalnya kita menaikkan ke dalam mobil ya, mobil bak terbuka atau mungkin truk ya tergantung materialnya seberapa besar atau seberapa banyak. Nah, kalau kita taruh itu berarti kan yang pertama kali ditaruh itu pasti akan ditaruh paling bawah ya. Nah, nanti kalau misalnya mobilnya sudah sampai ke tujuan, kemudian ingin diturunkan materialnya atau batu batanya, maka yang diturunkan pertama kali itu adalah yang ditumpuk paling atas, atau dengan kata lain yang diturunkan pertama kali itu justru yang paling akhir dinaikkan ya. Dari pertama kali dinaikkan paling bawah, yang diturunkan itu justru yang terakhir dinaikkan. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagainya sebenarnya masih cukup banyak contoh yang bisa diberikan, cuman kadang kita nggak sadar aja bahwa itu adalah konsep LIFO atau last in first out ya. Karena biasanya yang kita sadari itu konsepnya adalah seperti konsep antrian ya, dimana yang datang pertama atau orang yang pertama atau sesuatu yang pertama itu adalah yang diproses lebih dahulu atau yang dilayani lebih dahulu atau yang akan keluar lebih dahulu ya, kayak itu kayak sistem antrian ya. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan lagi mungkin akan kita temukan banyak lagi contoh yang menggunakan konsep LIFO ini atau last in first out. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya tentang deskripsi lebih jauh tentang stack ini ya. Oke, nah di slide ini kita bicara tentang deskripsi dari struktur data stack ya. Jadi kalau kita lihat di sini pertama itu kita akan menyebut itu stack, atau stack itu hanya dapat ditambah ataupun dikurangi ya, elemennya itu hanya dari sebuah sisi aja. Jadi hanya satu sisi yang dapat stack itu ditambahkan atau dikurangi. Nah, sisi itu dianggap sebagai sisi atas ya, karena stack itu tumpukan ya, ya tadi seperti contoh mencuci piring tadi, kita menumpuk piring itu kan tumpukannya bawah ke atas ya, dan kita menumpuk piring itu selalu menambahkan sisi atasnya, dan ketika kita mengambil piringnya untuk dicuci itu yang diambil adalah sisi atas juga. Jadi itu tadi bahwa stack itu hanya dapat ditambah dikurangi elemennya dari sebuah sisi, di mana sisi itu dianggap sebagai sisi atas. Nah, elemen paling atas dari sisi tersebut ya itu disebut dengan elemen atas ya. Jadi walaupun secara fisik bentuk stack itu mungkin tidaklah dari atas ke bawah ya kalau kita bicara penyimpanan di memori, tapi penyebutannya itu akan tetap disebut sebagai elemen atas ya, atau kalau istilah yang sering dikenal ya yang berbahasa Inggris itu adalah top of stack ya. Jadi istilahnya pun juga ya namanya stack itu kita akan berbicara sisi atas. Nah, berikutnya konsekuensi dari sana berarti adalah semua operasi pada sebuah stack itu akan diawali dari elemen atas ini ya. Ya, mau tambah, kurang dan seterusnya itu ada di atau elemen atas lah yang akan diutak-atik dalam sebuah stack. Oke, yang berikutnya adalah seperti halnya list ya atau array. Sebuah stack ini itu adalah sebuah representasi pemikiran struktur data ya, dan kemudian implementasinya itu dapat digunakan representasi yang statis ya maupun representasi yang dinamis ya. Representasi statis ini menggunakan array ya, sebagaimana list itu kan dinamis ya, kemudian kalau yang statisnya itu adalah array. Nah, ini sama juga. Jadi stack itu kalau statis berarti dia akan menggunakan array, sementara kalau dinamis dia akan menggunakan pointer ya, sama dengan list ya.
Kemudian kalau kita bicara data atau tipe data apa sih yang dapat diisi sebagai elemen pada stack, itu sebenarnya bebas. Jadi data ini sebagaimana list juga itu data itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa membuat stack itu isinya adalah integer misalnya, angka. Saya bisa juga berupa karakter, jadi tergantung ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu sekilas deskripsi mengenai struktur data stack ini ya. Nah nanti kita akan lihat bagaimana ilustrasinya di slide berikutnya. Oke. Nah ini adalah kita mulai bicara ilustrasi struktur data stack ya. Nah kita bicara dulu representasi yang statis yang tadi disebutkan menggunakan array ya. Nah kalau kita lihat array ini contohnya atau ilustrasinya, ini ada array tumpukan ya. Tumpukan ada 10 elemen di sini ya. Ini ada array dengan 10 elemen. Nah, 10 elemen sekali lagi karena kita sudah terbiasa ilustrasi dengan kita gabung dengan pemrograman dengan C atau C++ ya. Jadi kita sekarang selalu mulai indeks itu dari angka 0 ya, bukan angka 1 lagi ya. Sebenarnya sih bisa dengan angka 1 tapi sekalian saja. Jadi kalau kita punya 10 elemen di sini, kalau kita menggunakan bahasa C, maka dia hanya akan mencapai indeksnya itu 9 karena dimulai dari 0. Nah representasi statis untuk sebuah tumpukan itu seperti ini. Jadi anggaplah kita punya data ya, dari mulai yang pertama itu ada 4 buah data ya. Ini ada 25, kemudian 12, 17, kemudian 15, dan belum ada lagi data baru ya, belum ada lagi data baru. Maka data yang paling atas itu adalah sekarang adalah data atau yang disebut top itu ya, yang top of stack-nya itu adalah ini data 15. Kemudian dia ada di mana? Ada di elemen yang atau indeks yang ketiga ya, seperti itu. Sebelum ke sana ya, pengisian stacknya itu urut dari bawah ya. Jadi pertama kali itu adalah angka 25 yang masuk, yaitu yang di indeks ke 0 ya. Kemudian baru berikutnya ketika dimasukkan dia akan mengisi ke indeks yang ke 1 ya, 12, kemudian berikutnya 17. Nah 15 ini berarti yang terakhir dimasukkan ya. Nanti kalau ada angka baru lagi masuk, maka akan mengisi ke yang 4 ya, yang nomor 4 ini ya pasti ya. Dan kalau misalnya diambil itu urut dari atas juga. Jadi misalnya sebuah stack itu elemennya mulai dihapus, itu juga akan berawal, dalam hal ini akan berawal dari indeks ketiga dulu, yaitu si 15 dulu. Nah, oke, baik, kembali ke sini. Ini kita tahu sekarang isi stacknya ini dari 10 array elemen 10 ini cuma terisi baru terisi 4 ya, 0 sampai 3. Kemudian topnya itu adalah yang di indeks ketiga. Nah makanya topnya itu kita set sebagai indeks ketiga. Kemudian isinya anggaplah kita anggap isi dari elemen itu, atau itu adalah kita sebut dengan X, maka isinya adalah 15 ya, atau X nya adalah 15 ya, anggaplah seperti itu. Ini kita punya array seperti ini ya, yang berbentuk stack. Nah kemudian ini adalah ilustrasi lain, jadi sebenarnya sama, tapi biasanya kita ilustrasikan ya untuk menghemat space juga, itu kita tidak mengilustrasikan atau menggambarkannya dengan tumpukan seperti yang tadi, tapi kita tidurkan ya, tapi ini prinsipnya sama. Nah yang perlu diperhatikan di sini
itu adalah kalau kita punya array ya mulai dari 0 sampai ke 9 ya. Ini berarti yang kita sebut top itu adalah yang paling kanan ya. Karena yang paling kecil itu yang sebelah kiri. Jadi makin ke kanan itu yang disebut dalam stack itu sebagai topnya ya. Jadi dia akan mengisi dulu yang indeks 0, 1, 2, 3 sekarang. Nanti kalau diterusin ya terusin ke 4 hingga ke yang 9. Nah, jadi kalau kita punya array atau urutan atau ilustrasi seperti ini ya, yang dari kiri ke kanan itu, maka yang disebut topnya dari sebuah stack itu adalah yang paling kanan ya, yang ini. Nah, baik. Nah, kalau dari ilustrasi ini kita juga lihat ya ada beberapa hal lain ya. Di sini ada semacam indeks -1 ya. Ini dituliskan di sini karena nanti kita di berikutnya akan beberapa kali akan ketemu dengan angka -1 ini. Jadi dia tidak termasuk dalam elemen, tapi dia nanti akan berguna sebagai inisialisasi stacknya atau kondisi stack ketika kosong dan seterusnya ya. Nah, oke, sekali lagi ini adalah ilustrasi di mana contohnya atau permisalannya itu kita menggunakan n sama dengan 10 ya, atau 10 elemen di sini. Nah, sedangkan yang elemen terakhir itu adalah sama dengan n-1 karena indeks awalnya adalah 0 ya. Kalau indeks awalnya 1 ya ini bukan yang terakhir bukan n-1 lagi, tapi tetap sama dengan n. Nah, itu untuk representasi yang statis ya. Nah, sekarang ini adalah ilustrasi yang dinamis ya. Nah, representasi dinamis itu menggunakan pointer ya. Jadi kalau yang pertama tadi kita menggunakan statis itu seperti array, kemudian kalau yang dinamis itu dengan pointer. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya di sini kita akan teringat dengan bentuk list ya, sebagaimana materi sebelumnya ya. Bentuk ini adalah bentuk list ya, cuman bedanya kalau list dulu ini yang top ini itu kita sebut first ya, kemudian ya ini sama, ini adalah elemen atau simpul yang pertama, kedua, ketiga, kemudian yang terakhir itu dia menunjuk pada alamat 0 ya. Kalau yang pertama, ini yang pertama menunjuk ke alamat dari elemen atau simpul yang kedua, kemudian next atau link di sini dia akan menunjukkan ke elemen atau simpul yang ke 3 ya. Ini representasinya sama. Nah, kita lihat sekarang bahwa di sini itu topnya. Jadi topnya itu ada ditaruh di sini atau di pengait pertamanya. Sehingga kalau kita kembali ke aturannya bahwa sebuah stack itu hanya beroperasi pada bagian topnya. Nah, maka yang terjadi adalah semua penambahan. Jadi kalau kita misalnya sudah punya seperti ini, ada 3 data ibaratnya, atau 3 simpul atau 3 elemen di dalam stack tersebut, kita ingin menambahkan elemen berikutnya, itu maka yang ditambahkan adalah diselipkan di sini atau diinsertkan di sini di bagian kiri. Jadi operasi penambahannya itu adalah pada elemen atau simpul yang pertama atau kalau kemarin kita tahu itu adalah insert kiri ya, atau insert awal. Nah, sehingga nanti kalaupun nanti ini jadi 4, 5 dan seterusnya untuk simpul dan elemennya, tetap aja yang ditambahkan adalah yang kiri. Baik. Nah, kalau sebuah stack
itu nanti akan diambil lagi, tadi kan ditambahkan ya, kemudian yang kedua itu berarti bisa dikurangi, maka operasi pengurangannya pun itu akan dilakukan pada elemen yang kiri ini, karena dia adalah yang ditunjuk oleh si topnya ini ya. Maka ya kalau kita ingin menghapus juga akan menghapus yang kiri. Jadi operasi delete pun nanti akan dikenakan dengan delete kiri ya. Jadi nggak ada delete akhir atau delete tengah. Demikian juga insertnya juga bukan di tengah, tapi selalu di kiri. Jadi kalau untuk stack, kemudian kita ingin merepresentasikan dengan representasi dinamis, maka kita akan bekerja pada elemen yang pertama atau first-nya ya, karena topnya ini ditempelkan atau disamakan dengan pengait first. Nah ya itu saja perbedaan untuk representasi dinamisnya ya. Nah oke, baik, kalau gitu kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikutnya ini kita akan coba lihat contoh implementasi dari struktur data stack ya. Nah, sebenarnya contoh ini sudah pernah disajikan di materi kita sebelumnya ya. Saya lupa tuh materi yang ke berapa. Tapi itu adalah materi yang masih membicarakan struktur data secara umum ya. Ketika kita mendiskusikan dikit tentang masalah stack, maka contoh ini yang dibawakan ya. Jadi kita lihat di sini contohnya adalah stack yang dipergunakan untuk menyimpan urutan wilayah dari blok program bersarang ya. Dalam hal ini program bersarangnya ini adalah if bersarang ya, atau kondisional atau algoritma pemilihan yang bersarang. Nah ini kita ya coba kita bedah lagi sekali lagi ya. Nah ini kita misalnya kita punya apa ya istilahnya kerangka algoritma seperti ini ya. Ini kiri dan kanan ini sebenarnya sama. Nah di sini kita ada if then ya. Kemudian ada if lagi di dalamnya dan ada if lagi di dalamnya. Nah ini kalau kita bicara stack ya, di sini kita perlu atau program ini memerlukan atau memakai bantuan stack ya. Nah kalau kita lihat dia menyimpan, isi stacknya itu menyimpan urutan wilayahnya ya. Jadi begitu kita kenali di sini ada kondisional if then, maka if ini akan disimpan ke stack ya. Ya otomatis dia akan tersimpan karena tadinya stacknya masih kosong, dia akan menempati yang bagian paling bawah tentu saja ya. Kemudian setelah baris if ini katakanlah ada sederetan algoritma atau sintaks atau perintah ya, kita tidak akan bahas itu ya karena bukan itu yang akan kita lihat. Dan if ini belum selesai ya, blok if ini belum selesai, kemudian ternyata ada if lagi. Jadi ketika blok if nya belum selesai, ternyata dia ketemu if lagi. Nah ketika dia ketemu if lagi, maka akan disimpan kondisi ini ya, urutan ini ke stack yang kedua ya, karena dia if lagi ya, namanya kita sebut if juga. Nah ini ada if 1, ada if yang kedua ya. Nah demikian seterusnya, ada program di sini kemudian ketemu lagi dengan if lagi. Nah ketemu lagi dengan if lagi, kemudian setelah dilihat ini ada if, kemudian setelahnya sebenarnya ada else ya. Nah ternyata bagian ini yang dieksekusi oleh program ya, dari conditional program itu dia mengeksekusi bagian ini. Maka karena dia mengeksekusi bagian ini, maka yang disimpan ke dalam stack adalah yang if-nya sebagai pencatatan. Jadi nah di sini isi stacknya ada 3 yang sudah terisi dan isinya adalah if semua ya. If yang pertama atau yang paling bawah
itu adalah berkaitan dengan if yang pertama juga ya. If yang pertama juga kaitannya seperti itu. If yang kedua itu juga sama, yang kedua demikian juga, yang terakhir itu adalah untuk menyimpan if yang terakhir. Nah, saya rasa cukup jelas ya di sini ya. Nah, perbedaannya dengan apa? Dengan yang sebelah kanan apa? Yang sebelah kanan ini sama. Jadi ini if-nya yang pertama, maka dia akan disimpan di sini, kemudian ada baris-baris kode, ketemu if berikutnya maka disimpan di stack. Kemudian ketemu if lagi, tapi ketika ketemu if ternyata programnya tidak ketika ketemu if itu ternyata programnya tidak mengeksekusi bagian yang ini ya, kondisinya tidak memenuhi lah. Nah, karena tidak memenuhi dia lari ke sini, maka program akan mengeksekusi baris-baris yang ada di sini. Nah, ketika dia mengeksekusi baris-baris yang ada di situ, maka ini yang akan disimpan di stack ya. Jadi blok else inilah yang akan disimpan di stacknya seperti itu. Dan ini program berjalan terus. Nah, apakah nanti akan seperti ini terus? Jawabannya tidak ya. Jadi kapan ini akan berakhir atau berubah? Itu adalah ketika ketemu dengan akhir dari blok if masing-masing ya. Jadi ketemu misalnya end if di sini, maka dia akan menghapus isi stack yang terakhir atau yang paling atas. Mungkin ada baris kode lagi dan ketemu end if berikutnya, di mana end if ini berarti menunjukkan akhir dari blok yang kedua, maka isi stacknya if yang kedua ini atau yang sebelumnya lagi itu dihapus. Nah, kemudian terakhir tentu saja adalah end if yang terakhir. Begitu ketemu end if yang terakhir, maka if yang terakhir atau yang pertama ya, yang pertama kali diisikan di stack ini juga akan diambil atau dihapus. Nah, begitu prinsip kerjanya ya. Semoga cukup jelas. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, baik. Setelah kita tadi membahas secara umum tentang stack itu apa, maka berikutnya kita akan lebih spesifik lagi. Kita akan melihat proses-proses yang ada pada stack atau pada tumpukan ini ya. Baik. Oke, nah operasi atau proses pada stack itu pada dasarnya ada 3 macam proses ya pada stack, yaitu awal atau inisialisasi, kemudian ini adalah untuk menginisialisasi stacknya atau tumpukannya ya. Oke. Kemudian ada nomor 2 dan 3 ini adalah ciri khas istilah pada kalau kita bicara stack ya, yaitu ada yang namanya push dan ada yang namanya pop. Nah, kalau ada terbahas push dan kemudian pop, maka biasanya ingatan kita itu akan selalu kembali pada ini adalah operasi-operasi yang ada pada sebuah stack ya. Nah, untuk proses awal ini nanti akan kita lihat di slide berikutnya ya, apa yang terjadi. Nah, inisialisasi ini. Nah, yang perlu kita jelaskan adalah apakah push dan pop itu. Nah, kalau kita bicara stack, kalau kita bicara push itu artinya adalah untuk menginsert data ke dalam stack ya, atau bisa juga dibilang untuk memasukkan data ke dalam stack ya, itu dengan mekanisme push juga,
Bisa juga dibilang jika kita ingin menyimpan data ke dalam stack ataupun untuk menulis data ke dalam stack. Nah, itu istilahnya kita pakai dengan istilah push ya, artinya memasukkan atau mengepush data ke dalam stack. Nah, ya tentu saja sekali lagi apa yang diisikan maka pertama kali itu ada yang di bagian yang bawah ya, kemudian diisi lagi itu menempati elemen atasnya, kemudian atasnya lagi dan atasnya lagi. Nah, kemudian kalau untuk pop itu kebalikan dari push ya. Jadi pop ini digunakan jika kita ingin menghapus data dari sebuah stack, kemudian atau mengeluarkan data tersebut dari stack. Mengeluarkan ini bisa juga disebut dengan mengambil ya, kita menyebut mengambil atau ini mengeluarkan, ini istilah yang mirip ya. Atau kebalikannya dengan push, tadi kalau push itu bisa menulis, maka untuk membaca itu juga kita pakai pop ya, istilah pop untuk bagian stack ini. Nah, dan sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah stack ini menggunakan prinsip kerja atau proses kerja global yang disebut LIFO, yaitu last in first out. Jadi kalau kita tadi push itu berarti kita menambahkan elemen-elemen berikutnya atau simbol-simbol berikutnya jika pakai representasi dinamis. Kemudian kalau kita melakukan pop itu berarti yang paling belakang ya, yang paling atas itu adalah yang diambil ya, karena prinsip kerja stack itu dia hanya beroperasi dari satu sisi saja yang sering disebut atau dikenal dengan sisi atas ya, atau top of stack-nya. Jadi gitu, kita prinsip LIFO-nya tetap ada ya, walaupun ada proses untuk insert maupun delete. Nah, satu persatu prosesnya akan kita coba detailkan di slide berikutnya. Nah, kita mulai dulu prosesnya itu dari proses awal ya. Nah, proses awal itu adalah proses menyiapkan indeks penunjuk stack untuk yang pertama kali. Jadi ini adalah proses untuk menyiapkan dulu indeks penunjuknya untuk yang pertama kali. Nah, jika kita bicara algoritma dasar, ini algoritma dasarnya ya. Jadi kita akan bilang untuk inisialisasi ini adalah top sama dengan min 1 ya. Jadi dia belum, kalau kita bilang kita bikin sebuah variabel namanya top, dia belum menyentuh elemen yang pertama atau indeks ke 0. Jadi kita masih tempatkan dia, set dia sebagai top sama dengan min 1 ya. Ya, ini sekali lagi ini dengan asumsi bahwa indeksnya ini dimulai dari 0 ya, bukan dari 1 ya, dari 0. Kemudian asumsi yang kedua apa? Asumsi yang kedua adalah variabel top ini sudah dideklarasikan. Jadi enggak ojol-ojol ada gitu ya, tahu-tahu ada gitu, enggak. Ini harus sudah dideklarasikan dulu. Kalau nggak dideklarasikan ya nggak bisa ya. Jadi ada asumsi atau ada prasyaratnya, yaitu indeksnya dimulai dari 0 sehingga kita memakai min 1. Kemudian yang kedua adalah variabel topnya itu sudah dideklarasikan. Nah, kalau kita menggunakan pemrograman modular ya dengan C atau C++, itu dapat juga dituliskan sebagai sebuah prosedur tersendiri ya. Prosedur tersendiri ya, ini seperti yang di bawah ini. Yang ini ya. Nah, ini. Jadi kita bikin void awal, kemudian isinya ya cuma top sama dengan min 1 ya. Itu udah sudah cukup. Nah, kalau kita lihat diilustrasikan itu akan seperti ini ya. Jadi apa namanya, areanya masih kosong semua, ini belum ada isinya kan, ini baru awal ya. Kemudian kita set topnya itu masih menunjuk min 1 ya, berarti dia masih belum menunjuk
ke arraynya ya, atau ke elemen-elemennya itu belum menunjuk sama sekali. Nah, kalau kita detailkan lagi, kita lihat topnya itu -1, sementara ini X ya, tadi kalau X itu isinya adalah nilai, ya nilainya kita belum definisikan apa-apa ya, karena topnya juga masih menunjuk di luar dan ini masih awal ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara representasi dinamisnya itu, maka inisialisasi ini sama dengan inisialisasi dari pengait first ya. Kalau kita ingat topik yang kemarin tentang senarai itu inisialisasi first. Nah, ini sebenarnya sama. Jadi itu bisa dipakai ya kalau untuk representasi dinamisnya ya. Baik, itu saja kalau untuk proses awal atau inisialisasi ya. Nah, kita akan lanjutkan ke proses yang berikutnya. Nah, proses berikutnya setelah proses awal itu adalah proses push ya pada stack ya. Nah, apa itu proses push? Ringkasnya ada proses push itu adalah proses untuk memasukkan atau insert ya, bisa juga dibilang menyimpan atau menulis data ke dalam stack ya. Jadi ini ada contohnya, misalnya ada stack yang berisi data-data seperti ini ya. Ya, anggaplah kita punya array S di sini. Kemudian kita punya di dalam stack itu sudah ada isinya ya, katakanlah ya. Sudah ada isinya, ada 4 isinya ya. Dari 0 sampai 3 ya. Ini demikian isinya. Nah, kemudian kondisi terakhir atau kondisi saat ini topnya ada di ini indeks nomor 3 ya. Jadi kita bisa bilang topnya 3, kemudian nah X ini adalah nilai yang akan kita masukkan yang baru ya. Jadi di sini masih kosong ya. Nah, oke, setelah itu kita masukkan nilai baru yaitu 10 ya. Ini misal aja ya. Nah, misalnya 10 ini ditampung ke sebuah variabel yaitu X ya kan. Nah, nilai baru ini kita masukkan ke dalam stack. Nah, maka akan dilakukan proses push itu ya. Akan dilakukan proses push untuk variabel X ya, dimana variabel X itu berisi angka 10 ke dalam stack, sehingga ilustrasinya jadi seperti yang bawah ini, seperti gambar atau deretan array yang bawah ini ya. Jadi sekarang ketambahan angka 10 di sini ya, X-nya ini 10 masuk, kemudian topnya sekarang jadi 4 ya, yang tadinya 3 dia akan bergeser satu langkah atau satu indeks ya, dari 3 ke 4, karena sekarang data terakhirnya adalah data 10 yang ada di indeks ke 4. Nah, itu adalah ilustrasi proses push ya. Jadi dia menambahkan, masukkan, insert, menyimpan, kemudian dia juga nanti ada top yang bergeser atau topnya itu menjadi baru ke indeks yang keempat ya, atau ke indeks yang berikutnya ya. Nah, seperti itu kira-kiranya. Nah, oke, kalau kita nanti kita akan coba lihat di slide yang berikutnya ya. Nah, ini slide berikutnya ini adalah algoritma dasar ya dari proses push. Ini kalau kita lihat algoritmanya ini ada 2 bagian ya. Ada dia menambah atau mengincrement ya, mengincrement top ini menjadi top plus 1 atau bisa juga top plus plus ya. Nah, setelah di increment maka diisi arraynya. Array tadi namanya array S ya, kalau diperhatikan ya, silakan diperhatikan lagi array S, yang S dimana S topnya ini setelah ditambah atau digeser di increment sekali, S topnya ini diisi dengan X.
Sehingga dari ilustrasi yang di slide sebelumnya, top dari 3 menjadi ke indeks ketiga menjadi indeks keempat. Dan kemudian indeks keempat itu diisi dengan X yang artinya nilai 10 ya. Nah, ini algoritma dasarnya. Kemudian kalau yang bagian bawah itu jika pakai C atau C++ ya, dia bisa dibuat dalam prosedur tersendiri. Jadi ini lengkapnya, ini adalah isi dari prosedurnya ya. Misalnya kita pakai prosedur namanya push ya. Kemudian ya ini sebenarnya sama isinya tuh sama seperti algoritma dasar. Ini kemudian kalau ada ini parameter ya. Ini untuk supaya tidak mendeklarasikan lagi X. Jadi di luar sini harusnya ada nilai yang untuk mengeset nilai X yang ada di dalam prosedur prosedur void push ini, sehingga X itu didapatkan dari parameter yang ini ya. Nah, sementara untuk top itu harus sudah dideklarasikan dulu ya. Jadi di luar prosedur ini itu harus dideklarasikan dulu variabel bernama top ya. Jadi ini hanya penggalan saja. Kalau lengkapnya harusnya ada deklarasi top dalam keseluruhan programnya ya. Kemudian kalau ada pertanyaan misalnya kenapa ini adalah integer ya parameternya, ini karena menyesuaikan dengan contoh kasus saja. Jadi contoh kasusnya itu kita bermain dengan angka integer, maka ini parameter kalau kita buat ini parameter integer ini sebenarnya tidak harus integer ya. Ini tergantung pada nilai stack atau tipe data yang kita pakai dalam stack itu apa. Bisa juga kalau stack itu isinya adalah karakter ya, kita ganti integer ini menjadi karakter ya, seperti itulah. Jadi ini kebetulan karena tadi kita contohnya adalah angka-angka ya, angka-angka bilangan bulat, sehingga void push ini yang ada parameternya maka kita deklarasikan sebagai integer ya, x-nya ini ya. Baik, kemudian sedikit keterangan, itu ada bintang di bawah, itu jika kita ini kan representasinya statis ya menggunakan stack ya. Tapi jika representasinya dinamis yang menggunakan pointer, itu prosedur void push ini itu bisa digantikan dengan prosedur insert kiri yang kita pernah punya ya di materi sebelumnya. Kenapa bisa dipakai? Karena sekali lagi stack itu hanya beroperasi di satu sisi. Kemudian di slide sebelumnya kita sudah berikan ilustrasi dengan bentuk list itu kita taruh pengait top itu sebagaimana pengait first pada materi list yang sebelumnya, dan kemudian kita hanya karena topnya itu ada di pengait yang pertama, maka kita hanya akan beroperasi menambah. Itu berarti push itu kan menambah ya, menambah itu berarti menambahkan di sisi kiri atau menginsertkan dari sisi kiri atau insert awal ya. Baik, semoga cukup jelas ya penjelasan untuk di area ini. Nah, proses berikutnya pada sebuah stack adalah proses pop ya. Nah, pop ini kebalikan dari push ya. Kalau push tadi adalah untuk menambah atau menginsert data dan sejenisnya, maka kalau pop ini adalah untuk menghapus atau mendelete atau mengeluarkan data dari stack ya. Bisa juga disebut mengambil atau membaca data dari stack. Jadi intinya kalau slide sebelumnya tadi kita bagaimana menambahkan data ke dalam sebuah stack ya, ketika stacknya sudah ada isinya ataupun belum ya sama aja sebenarnya kita tambahkan. Nah, kalau yang ini adalah bagaimana kita mengeluarkan data itu dari stack ya. Nah, ini proses push dan pop pada stack itu adalah proses yang berpasangan pada implementasinya ya. Jadi
sebenarnya di awal dan di akhir itu secara umum stack itu harus dalam posisi kosong ya. Ya walaupun nanti ada hal-hal yang mungkin stack kita akan selalu terisi pada stack-stack tertentu di program tertentu. Tapi sebenarnya secara umumnya itu stack itu dalam keadaan kosong sehingga karena stack itu adalah biasanya merupakan sebuah register bantu ya, register bantu atau tempat penampungan bantu, sehingga nanti kalau dia diisi, dia pada akhirnya harus dikeluarkan juga. Nah, mengisi itu adalah dengan proses push dan mengeluarkan itu dengan proses pop ya. Nah, ini berikutnya adalah ilustrasi dari proses pop ya. Nah, ini misalnya kita punya data ya, seperti ini. Kita punya data di mana stack itu ada 4 buah data. Ya, ini mirip kayak contoh sebelumnya ya, cuman kalau contoh sebelumnya kita nambahin. Kalau contoh yang ini adalah bagaimana kita mengambil ya. Nah, ini ya sekali lagi topnya ini ada di posisi 3 ya untuk ilustrasi yang sekarang. Kita akan mengambil nilai 15 dari indeks nomor 3 atau mengambil atau menghapus angka 15 yang ada di indeks nomor 3 dari dari stack, sorry. Nah, ini maka ya keterangannya adalah topnya adalah 3, untuk sementara X-nya masih kosong ya, kita perlu bantuan juga variabel X itu masih kosong. Nah, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah mengambil atau mengeluarkan isi stack ya. Jadi kalau tadi menambahkan ini adalah mengeluarkan atau mengambil isi stack, maka yang akan dikeluarkan adalah isi stack yang ditunjuk oleh top ya. Ya, sekali lagi kita hanya bekerja di satu sisi untuk stack, maka kalau mengeluarkan itu udah pasti yang dikeluarkan adalah yang ditunjuk oleh top. Yang ditunjuk oleh top itu adalah nilai 15. Nah, variabel X ini hanya nanti si angka 15-nya akan disimpan di variabel X, sehingga nanti kita mungkin bisa cetak apa sih yang dikeluarkan dari stack, nilai apa sih yang dikeluarkan dari stack seperti itu, atau mungkin dipakai di langkah-langkah berikutnya. Jadi setelah dikeluarkan angka 15 dikeluarkan dari stack itu mungkin 15-nya akan dipakai lagi untuk operasi-operasi yang lain. Nah, tapi setelah dikeluarkan maka stacknya sendiri itu akan jadi seperti ini ya. Jadi yang tadinya tinggal ada 4 ya isinya, sekarang tinggal 3. Kemudian satu hal lagi adalah topnya itu berpindah ya, sekarang sudah tidak lagi di 3 ya, karena 3 nggak ada isinya. Dia berpindah menunjuk ke angka 2, di mana angka 2 itu atau indeks nomor 2 itu punya nilai 17 ya. Nah, ini ada data yang baru, jadi topnya sekarang jadi 2, kemudian X-nya 15. Karena masih 15 ya, karena ini adalah hasil dari operasi pop yang tadi ya. Jadi bukan otomatis menunjuk ke nilai stack yang sekarang itu apa, tapi yang diambil tadi angka berapa ya. Oke, semoga cukup jelas ya penjelasan yang stack tentang push, pop maupun inisiasi awal ini ya. Nah, berikutnya ini masih mengenai pop ya. Ini adalah algoritma dasar dari pop pada stack ya. Jadi kalau kita tadi algoritma pada push, nah ini algoritma yang ada pada proses pop ya. Jadi ada 2 baris juga. Jadi yang pertama kita mengambil nilai yang akan diambil ya, atau yang akan dihapus itu dari stop, itu kita tampung ke X ya, sehingga nanti nilai ini bisa kita pergunakan pada prosedur yang lain atau pada fungsi-fungsi yang lain, karena biasanya stack itu kan untuk menampung ya, untuk menampung sementara. Nah, ketika itu diambil lagi, maka
Nah, akan dijadikan apa? Nah, itu makanya kita tampung ke X biar nanti bisa dimanfaatkan oleh langkah-langkah berikutnya. Nah, setelah itu maka kita mendekremen ya, mendekremen topnya ya. Jadi topnya yang tadinya ada di, kalau di contoh tadi ada di indeks ketiga, ya kita turunkan sehingga top yang baru itu ada di indeks yang kedua. Sehingga dengan demikian uh, dengan top menunjuk ke indeks yang kedua, maka sekarang ya isi stack tersebut akan berkurang, yang tadinya ada 4 sehingga terakhir tinggal menjadi 3. Nah, kalau yang bawah ini adalah ya jika kita jadikan itu sebagai sebuah apa namanya fungsi atau prosedur. Ini fungsi ya, kalau ini fungsi jadi fungsi tersendiri, maka akan jadi seperti ini kira-kira skripnya ya. Ya, kita coba perhatikan. Jika ada pertanyaan terhadap fungsi ini, silahkan ya ditanyakan, baik di grup ataupun ditanyakan langsung, boleh. Nah, jadi kalau penjelasan ringkasnya ini INTX itu adalah deklarasian nilai X ya. Deklarasi itu bersifat lokal di dalam di dalam prosedur atau fungsi ini ya. Tapi kalau si X itu sudah dideklarasikan secara global, ya tidak perlu lagi ada pendeklarasian di dalam prosedurnya. Nah, kemudian ini adalah dua baris tadi, X di si top, kemudian topnya di dekremen, kemudian ini ada baris untuk mereturnkan X ya. Jadi ini bedanya fungsi dengan prosedur. Kalau prosedur dia mereturnkan nilai, sehingga kalau fungsi ini dijalankan ya, void pop ini dipanggil atau dijalankan, dia akan mengembalikan nilainya apa? Nilainya adalah angka ataupun mungkin ya nilai apapun yang disimpan ke dalam X. Nah, jadi ketika kita melakukan operasi pop, ini maksudnya ya, maksud dari script ini adalah ketika kita melakukan pop pengambilan, nah itu ada nilai yang diambil itu berapa gitu ya. Jadi kita tahu nilai yang diambil itu berapa gitu maksudnya. Ini makanya disebut sebagai fungsi ya, bukan prosedur. Nah, sekedar merefresh saja, fungsi itu mereturnkan atau mengembalikan sebuah nilai ya. Kalau prosedur itu enggak, dia mengeksekusi semua langkah di dalam prosedur itu, tapi tidak ada nilai khusus yang dikembalikan oleh si prosedur tersebut ke dalam program utama atau ke dalam prosedur ataupun fungsi yang memanggilnya ya. Itu sekilas. Kemudian yang di bintang ini itu mirip dengan proses push ya. Jadi kalau ini kan representasi statik ya dengan array. Nah, kalau representasi dinamis dengan pointer itu, maka ini dapat digantikan dengan prosedur delete kiri ya. Kalau kita kemarin di list itu ada prosedur delete kiri, dan ini bisa dipakai. Sekali lagi ini karena posisi top itu berupa pengait ya, dan pengaitnya itu ada di first ya, kalau dianalogikan dengan list yang kemarin. Nah, dia ada di first, maka dan kemudian karena kita hanya beroperasi di satu sisi, di mana sisinya itu adalah sisi yang ditunjuk oleh top ya, makanya delete yang berlaku juga delete awal atau delete kiri. Nah, ini adalah penjelasan tentang algoritma maupun contoh script program yang ada pada proses pop dalam sebuah stack ini ya. Oke, nah sekarang kita bicara tentang kondisi. Sebenarnya kondisi-kondisi apa sih yang ada pada sebuah stack ya. Nah, ini ada sedikit keterangan dalam kurung ini ya, single stack. Ini karena kita masih bicara stack yang satu atau single ya. Nanti di akhir sesi mungkin kita akan sedikit bahas tentang bahwa stack itu bisa juga double ya stacknya ya. Oke, tapi kita lihat dulu kondisi-kondisi yang ada pada stack atau yang mungkin ada pada stack.
itu ada 4 kondisi ya. Yang satu itu adalah kosong, kemudian dia bisa penuh, kemudian kondisi berikutnya itu bisa diisi. Ini kebalikan dari penuh ya. Kemudian kondisi yang keempat itu adalah ada isinya ya. Ini kebalikan dari kosong ya. Jadi kalau sebuah stack yang kosong ya berarti dia stack itu memang tidak ada isinya ya. Nah, cirinya di sini adalah topnya itu sama dengan min 1 ya. Nah, representasinya itu ada di gambar A ya, gambar yang ini ya. Kita lihat ini stacknya kosong, kemudian topnya itu menunjuk ke min 1 atau dia belum menunjuk ke indeks manapun yang ada pada stack. Kemudian kalau penuh itu artinya tidak bisa diisi lagi, jadi stacknya itu benar-benar sudah penuh semua. Penuh isinya. Nah, cirinya adalah nilai top ini sama dengan n-1, yaitu yang di gambar C ya. Ini stacknya semua ada isinya full, maka topnya dia akan menunjuk kepada indeks tertinggi ya. Indeks tertinggi dalam hal ini adalah n-1 ya. Kalau kita punya 10 elemen, maka ini adalah elemen yang ke-9 atau yang paling tinggi. Nah, sekali lagi ini n-1 ini itu karena kita memulai indeks elemen itu dari angka 0 ya. Jadi sekali lagi ini karena memulainya dari angka 0. Kalau memulainya dari angka 1 ya maka ini bukan lagi n-1 ya, ini akan tetap sama dengan n. Oke, baik. Nah, berikutnya bisa diisi dan ada isinya itu ya kayak kita mulai kalau bisa diisi itu adalah kebalikan dari penuh. Artinya stack tersebut masih bisa diisi ya. Masih bisa diisi terlepas apapun kondisinya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sebuah stack yang kosong itu bisa diisi atau tidak, maka itu bisa diisi. Nah, sebuah stack yang belum penuh itu bisa diisi atau tidak. Nah, itu bisa diisi. Nah, itu artinya bisa diisi itu seperti itu. Jadi kondisi kosong ini termasuk dalam bisa diisi ya. Jadi kosong itu juga termasuk dalam kondisi bisa diisi. Karena itu cirinya adalah ini. Selama topnya itu masih lebih kecil dari n-1 ya, sekali lagi n-1 ini berlaku ketika kita mulai indeks itu dari 0 ya. Jadi n-1 itu adalah indeks yang terbesar atau tertinggi. Nah, jadi selama topnya itu masih belum mencapai yang tertinggi, maka dia state-nya adalah bisa diisi atau masih not full. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar A dan gambar B ya. Nah, ini A ini kosong, itu bisa diisi. B ini ada isinya sih, tapi masih bisa diisi lagi. Maka dia ya state-nya adalah not full atau bisa diisi gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya kondisi terakhir itu adalah kondisi di mana kondisinya adalah ada isinya. Nah, ada isinya ini kebalikan dari kosong. Ya, kalau ada isinya atau not empty ya. Ini adalah yang penting stacknya itu ada isinya. Terlepas apapun kondisinya. Ya, apapun kondisinya itu apakah baru terisi separuh atau sebagian kecil, sebagian besar, atau ya terisi semua atau full ya. Itu adalah masuk dalam state ini, masuk dalam state ada isinya. Nah, kecuali kalau kosong sama sekali ya, kayak yang gambar A ini. Nah, ini nggak termasuk ya, karena nggak ada isinya ini stack ini. Tapi kalau yang B dan C itu ada isinya, maka kalau bisa dikatakan cirinya adalah si top ini dia pasti lebih besar daripada min 1. Jadi apakah top ini adalah 0 misalnya, berarti kalau top ini 0, dia berarti sudah ada satu isinya di sini. Ini kalau saya sudah ada X di sini, nah itu berarti topnya akan pindah ke sini ya.
Nah, ataupun dan seterusnya sampai topnya itu sampai mencapai maksimal atau mencapai n-1. Nah, itu yang disebut dengan state ada isinya atau not empty. Oke, baik. Ya, itu adalah kondisi-kondisi pada stack atau khususnya pada single stack ya. Baik. Baik. Berikutnya ini adalah contoh ya, contoh algoritma lengkap ya untuk proses push dan pop pada stack ya. Nah, ini kita coba berikan contoh soal dulu. Jadi nanti biar mengerjakannya itu adalah berdasar dari soal yang ada ya. Ini contoh soalnya seperti ini ya. Jadi kita perlu menyusun sebuah program untuk menyiapkan array satu dimensi yang akan digunakan sebagai stack ya. Stacknya namanya S ya. Dan S ini sebanyak 10 elemen, kemudian dia bertipe integer. Nah, kemudian lakukan proses simpan data ke stack atau push, kemudian mengeluarkan dari situ atau pop ya. Tapi ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, atau maksudnya kapan sih dia melakukan push, kapan sih dia melakukan pop, itu adalah ada kondisi-kondisinya seperti ini. Jadi yang pertama, input data itu dari keyboard ya, input data dari keyboard. Kemudian jika datanya itu yang diinputkan oleh user itu adalah angka 999, maka proses selesai. Jadi dia tidak melakukan apapun, tapi dia proses selesai ya, programnya selesai. Kemudian kondisi kedua, jika yang diinputkan itu lebih besar atau sama dengan 60, maka periksa kondisi stacknya ya, diperiksa. Kemudian jika masih bisa diisi, nah ini makanya ada state-nya adalah apa, bisa diisi, not full ya. Maka ketika itu not full, maka lakukan operasi push ya ke dalam stack. Kemudian setelah kita melakukan operasi push, kita ulang lagi prosesnya ke nomor 1 lagi. Jadi setelah kita melakukan push, kita melakukan lagi nomor 1 ya. User akan menginput lagi, inputnya ada berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian kondisi lain lagi adalah jika misalnya user itu mengisi angka atau data yang diinputkan lebih kecil dari 60 ya. Jadi ada 3 kondisi tadi ya, 999, 60 atau lebih kecuali 99 ya, 999 maaf. Kemudian lebih kecil dari 60. Nah, kalau lebih kecil dari 60 ya, kalau lebih kecil dari 60 maka ini sama, kita periksa lagi kondisi stacknya, periksa kondisi stacknya, yaitu apakah stacknya ini ada isinya atau tidak. Jika ada isinya ya berarti not empty ya, maka ambil isi stack dan cetak ke layar. Ini artinya adalah kita lakukan proses pop ya, kita lakukan proses pop ya, proses ambil isi stack, ini berarti kita lakukan proses pop, kemudian cetak ke layar. Cetak ke layar itu adalah cetak yang tadi diambil itu angka atau nilai berapa ya. Nah, setelah itu maka ulangi lagi proses yang pertama gitu ya. Nah, kondisi 2 dan 3 tadi kan kalau misalnya masih bisa diisi atau masih bisa diambil ya, apakah dia kalau diisi itu apakah sudah full atau belum, kalau diambil itu sudah kosong atau belum. Nah, di kondisi 2 dan 3 itu ada juga kondisi ini ya, kalau yang kedua itu jika stacknya sudah penuh alias sudah tidak bisa diisi lagi, maka datanya tidak jadi disimpan ya. Jadi kalau udah penuh data tidak disimpan ya, karena memang sudah penuh. Kemudian cetak perkataan bahwa stack udah penuh, kemudian proses selesai. Jadi nggak ada proses lagi ya, langsung selesai prosesnya setelah menulis kata stack penuh. Sebaliknya jika yang proses pop atau yang nomor 3 ini pengambilan itu, jika misalnya dia sudah habis kosong,
maka ini stack kosong yang dicetak kemudian proses selesai ya, kecuali kalau masih ada isinya, maka teruskan prosesnya, kemudian diulang lagi proses yang pertama. Nah, ini adalah contoh atau implementasi dari program dengan soal tadi ya. Nah, dengan soal tadi kita bisa buat program secara lengkap itu seperti ini ya. Silahkan diperhatikan ya. Jadi ini ada beberapa pendefinisian. Kita pakai Studio ya, library Studio atau header Studio. Kemudian ini kita ada define nilai n-nya menjadi 10. Nah, ini nanti akan dibuat. Kita buat array integer s ya, dengan indeks maksimalnya atau jumlah elemennya 10. Kemudian kita deklarasikan juga top di sini ya. Kemudian setelah itu kita buat juga, nah ini kita buat prosedur-prosedur ataupun fungsi-fungsi yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya ya. Kita punya prosedur untuk inisialisasi ya, ini isinya top main 1. Kemudian kita juga buat prosedur untuk ngisi kondisionalnya ya. Jadi untuk mengecek bahwa apakah si stack itu bisa diisi atau tidak, kemudian ada isinya atau tidak ya. Nah, setelah itu kita buat juga prosedur atau fungsi ya, fungsi ininya nih, fungsi untuk push ya. Nah, ini fungsi untuk push kita tulis di sini. Kita sebenarnya ikuti dari keterangan slide-slide yang tadi. Kemudian kita juga buat ini adalah prosedur untuk proses pop atau pengambilan ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan seperti ini. Ini adalah fungsinya ya, fungsi pop itu seperti ini. Nah, ini ada return, ada nilai yang di return di sini oleh fungsi pop. Nah, ini adalah deklarasi dan juga fungsi-fungsi yang nanti diperlukan di program utamanya ya. Ini isi dari fungsi-fungsi ataupun dari prosedur yang ada itu yang dijelaskan di slide-slide sebelumnya tadi ya. Oke, berarti nah ini kita lanjut ke program utamanya yang di sebelah kanan ya, program utama. Nah, program utama ini ada pendeklarasian integer yang dipakai ya, kita pakai pendeklarasinya adalah x juga ya. X belum dideklarasikan ya di atas ya, kecuali hanya lokal di di fungsi pop ya, kecuali hanya lokal di fungsi pop. X belum dideklarasikan di atas. Nah, ini kita deklarasikan di dalam fungsi utamanya ya, atau dalam program utamanya. Nah ya, ini kalau kita baca satu persatu ya, saya harap rekan-rekan sudah mulai bisa lancar untuk membaca algoritmanya ya. Nah, ini pertama kali kita akan eksekusi prosedur dari inisialisasi ya. Berarti prosedur ini yang yang dieksekusi ya. Maaf, saya ganti warna dulu. Nah, prosedur yang ini yang dieksekusi. Nah, kemudian setelah itu kita lihat ini ada input ya. Tadi kan di soalnya tadi ada input user ya. Input yang diinputkan itu nanti akan disimpan di variabel x ya. Ini ada inputnya ditaruh di dalam variabel x. Nah, untuk memenuhi soal nomor 1 tadi, maka kita taruh angka 999 sebagai salah satu atau sebagai kondisionalnya. Nah, di sini kita lihat jika tidak sama dengan 999, maka kita cek apakah input itu lebih besar atau sama dengan 60, atau dia selainnya itu alias lebih kecil dari 60 gitu ya. Oke.
Nah, jika dia lebih besar daripada atau sama dengan 60, maka dicek lagi kondisinya, ya, dicek lagi kondisinya. Apakah dia bisa diisi atau tidak. Nah, bisa diisi, itu nanti berarti dia akan mengeksekusi prosedur yang ini atau fungsi dari bisa diisi ini. Nah, nanti kalau bisa diisi ini returnnya adalah 1, maka fungsi push X ini dieksekusi. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia 0, dia akan lari ke kalau misalnya hasil yang tadi itu 0, dia akan lari ke blok else ya. Else ini menyatakan bahwa ini mencetak stack penuh tadi. Jadi dari dicek apakah masih bisa diisi atau tidak. Jika bisa diisi, maka push X dieksekusi. Jika tidak bisa diisi, jika sudah tidak bisa diisi, maka dia lari ke sini. Else, kemudian cetak stack penuh ya. Kemudian tidak bisa disimpan atau nilai X tidak bisa disimpan, kemudian program selesai. Nah, oke. Nah, yang berikutnya tadi kita bicara if yang ini ya. Nah, bagaimana jika dia lebih kecil dari 60, dia akan masuk ke else, maka dia akan melakukan operasi pop ya. Nah, operasi pop ini ada pengecekan juga, yaitu mengecek apakah stacknya masih ada isinya atau tidak. Nah, ini fungsi ada isinya yang dieksekusi sekarang. Nah, yang ini ya, yang ini yang dieksekusi. Ya, maaf ya garisnya agak peot-peot ya. Nah, kemudian jika dia masih mereturnkan 1, atau intinya adalah benar bahwa stack tersebut ada isinya, maka dilakukan ini apa namanya, eksekusi fungsi pop ya, fungsi pop yang ini, fungsi pop ini dieksekusi. Nah, kemudian return X-nya ini itu disimpan ya, maaf, return X-nya ini kan kalau pop nanti akan mengembalikan sebuah nilai ya. Nah, ini disimpan di X-nya yang dideklarasikan di program utama ya. Semoga cukup paham ya. Jadi di sini ada X sama dengan pop ya. Artinya apa? Artinya keluaran dari fungsi pop ini dia akan disimpan di variabel X. X itu adalah X yang didefinisikan di program utama. Nah, itu maksudnya. Nah, itu jika masih ada isinya. Gimana kalau returnnya 0? Atau waktu dicek ada isinya atau tidak, itu returnnya 0, maka dia akan lari ke blok yang ini, else ya. Nah, ini adalah cetak stack kosong dan kemudian programnya berhenti ya. Nah, terakhir ini tadi kalau kita lihat ya, pertama adalah ini ya, mengecek ketika input usernya tidak sama dengan 999. Nah, ini akan dieksekusi terus kecuali ada kondisi ini ya, stack kosong atau stack penuh. Nah, hal yang berbeda adalah ketika misalnya dari pertama atau ketika sudah, ini kan mengulang terus ya, mengulang terus. Nah, ketika isi dari X-nya itu sudah 999 ya. Jadi di sini kan di akhir while itu juga ada ini ya, input lagi X. Jadi input itu dilakukan pertama kali ataupun juga nanti setelah push atau pop ini dilakukan ada pengisian lagi. Nah, kalau X ini diisi dengan 999, maka berlakulah kondisi while X tidak sama dengan 99 ini menjadi false ya. Nah, ketika false, maka baris-baris ini di bypass dan dia langsung menuju ke sini ya, kalau keluarnya yaitu program adalah selesai. Nah, begitu saja ya, semoga penjelasan cukup jelas. Tapi kalau misalnya
ada yang masih perlu didiskusikan, ya mangga bisa ditanyakan baik di grup ataupun bisa juga chat pribadi ya jika memang itu diperlukan. Nah, itu adalah proses untuk stack ya, baik inisiasi awal, push ataupun popnya ya. Oke, nah pada bagian-bagian berikutnya kita akan bicara mengenai double stack ya. Jadi sebelum-sebelumnya ini itu sebenarnya adalah stack yang kita pakai adalah single stack. Nah, nanti kita lihat bagaimana kalau double stack ya. Apa bedanya? Kemudian apa sih yang dimaksud dengan double stack itu sendiri? Ya, kita langsung ke slide berikutnya saja. Nah, jika kita bicara tentang double stack, maka ini representasi dan proses double stack itu adalah seperti ini ya. Jadi pertama kita akan tahu bahwa double stack atau stack ganda ini adalah penggunaan dua buah atau dua stack dalam satu array. Jadi ini kata kuncinya ya. Jadi double stack ini memang dua stack tapi dia ada di dalam satu array. Ya, jadi bukan ada dua stack dalam dua array juga enggak, tapi dalam satu array. Jadi kalau di sini misalnya kita atau misalnya pada program yang kita buat ini kita memerlukan bantuan dari dua buah stack, tapi kita hanya punya satu array yang dapat diutilisasi sebagai penampung stacknya. Nah, ini maka kita pakai mekanisme atau cara double stack ya. Sehingga di sini kita akan dapatkan bahwa penggunaan satu array dipakai dua stack ini berarti dasar dari stack 1 itu ada pada sisi indeks yang terkecil ya, atau ya ini sebenarnya sebagaimana penjelasan dari stack yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, adapun dasar dari stack 2 itu ada di sisi indeks yang terbesar ya. Nanti kita lihat gambarannya di ilustrasi yang di bawah ya. Nah, garis bawah lagi yang berikutnya adalah prinsipnya yang dipakai adalah tetap sebagai prinsip LIFO atau prinsip last in first out ya. Ini berlaku baik pada stack 1 maupun berlaku juga pada stack 2 ya. Perbedaannya tadi yang ini stack 1 mulai dari yang terkecil dasarnya, kemudian kalau stack 2 dasarnya pada yang terbesar. Tapi kedua-duanya itu prinsipnya sama, yaitu last in atau yang masuk atau yang ditambahkan terakhir adalah yang pertama kali keluar. Nah, ini kita bisa lihat di ilustrasinya ya. Jadi stack 1 itu awalnya topnya itu dari kiri ya, kita mulai dari kiri ke kanan. Sedangkan stack 2 itu topnya ada di kanan ya. Topnya ada di kanan dan dia bergerak ke kiri. Nah, kalau diambil atau dikurangi itu kalau kita mengurangi stack 1 ya seperti biasa, seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita mengurangi stack 2 berarti topnya akan bergeser menuju ke indeks yang terbesar itu kalau diambil. Nah, itu adalah ya gambaran umum dari representasi dan proses dalam double stack ini. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau bicara representasi dan proses pada double stack ya. Setelah ilustrasi dan penjelasan yang di slide sebelumnya. Nah, ini adalah proses-prosesnya sedikit berbeda dengan single stack ya. Sebenarnya sama, cuma ketambahan aja. Ya, di sini kita punya awal. Nah, kita punya push dan pop juga, tapi kita punya push 1, kemudian ada pop 1. Kedua-duanya ini adalah berfungsi untuk melakukan push dan pop pada stack yang pertama ya, atau stack 1 ya, atau stack bagian satunya. Nah, kemudian kalau push 2 dan pop 2 ini adalah push dan pop yang beroperasi untuk stack 2 ya. Ya bedanya cuma itu aja. Jadi kita kan punya dua stack ya dalam satu tempat ya, atau dalam satu array. Oke, coba kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ya, ini adalah kita mulai dari proses awal ya untuk double stack ya.
atau stack ganda ini. Nah, di sini kita lihat beberapa informasi dan juga ilustrasi ya. Kalau kita lihat, ini adalah pertama kita punya algoritma dasar. Algoritma dasar ini kita tentukan juga topnya ya. Topnya ada dua karena kita ada dua stack ya, walaupun pada satu tempat. Nah, top yang pertama sebagaimana yang kita tahu sebelumnya, kita set dengan min 1. Kemudian top yang kedua itu kita set dengan n ya. Kalau kita lihat di gambar ilustrasi yang bawah ya, kita lihat bahwa top 1 itu ada sebelah kiri ya. Kemudian top 2 itu ada di sebelah kanan. Jadi stack yang satu itu mulai normal dari kiri ya, kemudian stack yang kedua itu mulainya dari ujung yang kanan. Ya, jadi intinya kalau sama-sama diisi nanti ketemu di tengah gitu ya. Nah, oh ya, top 2 ini sama dengan n. Kenapa sama dengan n? Ini jika sekali lagi adalah elemen pertama itu adalah 0 ya. Elemen pertama adalah elemen ke 0 ya, sehingga top 2 sama dengan n. Ini kalau kita lihat banyaknya elemen ada 15, maka top 2 sama dengan n itu berarti bukan menunjukkan top 2 itu menunjuk pada elemen yang tertinggi, tapi sebenarnya adalah dia menunjuk pada satu angka di atas elemen tertinggi ya. Kalau kita lihat nih, elemen tertingginya itu kan 14 ya, atau n-1 ya. Nah, maka yang disebut top 2 sama dengan n itu adalah si angka 15 ini. Jadi kalau misalnya arraynya dimulai dengan angka 1, berarti top 2 itu pada proses awal ini itu bukan n ya, tapi n plus 1 ya. Semoga bisa dipahami. Nah, baik, kita selanjutnya setelah algoritma dasar, nah ini kita bisa juga jika ditulis dalam sebuah fungsi atau prosedur, ini ya seperti yang kanan ini ya, seperti yang kanan ini. Jika ditulis pada fungsi atau prosedur ya akan seperti itu. Nah, kemudian ya kita sudah tahu ilustrasi bawah ini, kalau stack 1 itu nanti topnya bergerak dari kiri ke kanan. Kemudian kalau sebaliknya stack 2 ini kalau diisi itu dia akan bergerak topnya itu dari kanan ke kiri ya, seperti itu ya. Nah, ini contohnya atau ilustrasinya adalah untuk n sama dengan 15 ya. Nah, jadi untuk kondisi awal ini kalau n-nya sama dengan 15 seperti ini, maka top 1 itu isinya adalah min 1, kemudian top 2 isinya adalah 15 ya, dimana ini variabel x ini belum ditentukan apa-apa, kita baru di proses yang awal. Oke, demikian. Oke, nah proses berikutnya adalah proses push ya. Nah, kalau pada double stack ini proses pushnya jadi ada dua, untuk stack 1 dan juga untuk stack 2 ya. Ini tentu saja ya, push 1 dan ada push 2. Nah, push 1 itu mirip dengan push yang di penjelasan sebelumnya ya. Kalau kita perhatikan di sini ada topnya, kemudian ada top di plus 1 ya, top 1 plus 1 tentu saja. Kemudian stopnya diisi dengan x. Kemudian perbedaan sedikit dengan push 2 karena stack 2 itu dimulai dari sisi kanan ya. Ini maka top 2 ini digesernya adalah dengan top 2 min 1 ya, bukan plus ya, kebalikannya. Kalau ini karena dia dimulai dari kiri dia pakai plus, karena ini dimulai dari kanan stack 2 nya maka dia pakai minus. Jadi tapi sisanya sama ya, penjelasan sisanya atau prinsip kerjanya sisanya sama. Makanya di sini disebut top 1 maju 1 langkah, di sebelah kanan juga dibilang ada top 2 itu maju 1 langkah juga. Jadi sama-sama maju. Cuman yang satu majunya ke kanan, yang ini majunya ke kiri ya, seperti itu ya. Nah,
Ya itu saja, paling ini keterangannya adalah ini ya, istilah maju ya di sini itu bukan istilah yang baku atau standar ya. Jadi di sini ada bilang maju satu langkah, itu bukan istilah yang baku dalam struktur data stack ya. Itu istilah yang semoga bisa kita pahami saja, jadi bukan istilah yang baku. Baik, kita akan terus ke proses berikutnya, yaitu proses pop ya. Nah, oke, untuk proses pop ini ya mirip dengan proses push ya, dia ada dua juga. Jadi untuk pop 1 dan untuk pop 2 ya. Pop 1 itu adalah untuk stack 1, pop 2 untuk stack 2. Ya sama kayak push ya. Nah, untuk fungsinya atau prosedurnya sendiri sama dengan yang sebelumnya ya. Sebelumnya cuman bedanya mungkin di sini kalau yang apa namanya pop 1 itu sama ya, Jadi silakan perhatikan ini sama caranya. Kita pakai tentukan X dulu, ini untuk menampung apa namanya variabel yang nanti akan diambil ya. Nah, kalau pop 2 itu bedanya, ini kalau top 1 kan topnya kan dikurangi ya, dikurangi 1 karena sudah diambil. Nah, kalau top 2 itu setelah diambil itu dia geser ke kanan, jadi harus ditambah ya. Kebalikan dari pop 1 ya, pop 1 itu adalah fungsi pop yang normal yang seperti kita tahu sebelumnya, maka topnya dikurangi atau di decrement. Nah, kalau top 2 ini justru di increment kalau dia diambil ya. Nah, jadi sedikit beda, kalau top 1 itu mundurnya ke kiri, kalau top 2 mundurnya ke kanan ya, walaupun istilahnya sama-sama mundur ya. Top 1 mundur 1 langkah, kemudian di sini top 2 juga mundur 1 langkah, tapi yang top 2 ini mundurnya ke kanan ya, bukan ke kiri. Dan sebagaimana tadi ya di push ya istilah maju, nah ini istilah mundur. Ini juga bukan istilah yang baku atau standar dalam pembicaraan push pop atau pembicaraan struktur data stack ya. Ini hanya istilah yang semoga memudahkan pengertian saja mengenai pergeseran dari penunjukan nilai top ya, nilai top. Oke. Baik, itu untuk proses popnya. Nah, ini berikutnya adalah kondisi pada double stack ya. Ini ilustrasi saja. Jadi beberapa kondisi yang mungkin atau yang bisa terjadi pada double stack. Jadi ini kita bisa lihat ya, kalau yang pertama ini gambar yang pertama itu kosong semua. Ya ini berarti artinya adalah stack 1 dan stack 2 itu sama-sama kosong, jadi arraynya benar-benar kosong. Kemudian topnya juga dia dua-duanya menunjuk ke masih di luar ya, masih di luar array. Nah, ini adalah kondisi pertama. Kemungkinan kondisi kedua itu yang top 1 itu ada isinya ya, sehingga top satunya itu sudah menunjuk ke suatu indeks ya, katakanlah ada di sini dia. Jadi stack satunya diisi sehingga ada 4 isinya ini, anggaplah seperti itu. Tapi top 2-nya masih kosong. Jadi kondisi kedua ini menunjukkan stack 1 ada isinya dan stack 2 itu masih kosong. Ya, dia masih menunjuk ke luar atau belum menunjuk ke dalam array. Nah, kemudian kondisi lain itu adalah kondisi kalau ketiga ini ya. Ketiga ini baik top 1 maupun top 2 itu sudah sama-sama ada isinya ya, tapi mungkin kondisi stacknya sendiri ini belum penuh ya, masih bisa diisi, baik diisi oleh baik diisi oleh stack 1 ataupun diisi oleh stack 2. Nah, demikian juga untuk kondisi yang nomor 4 ini ya. Ini sebenarnya mirip dengan nomor 3. Hanya saja mungkin kapasitasnya ini sudah tinggal 1 ya. Ini sudah tinggal 1, sedangkan kalau yang nomor 3 tadi kan ini masih banyak ya.
baik stack 1 maupun stack 2 masih bisa menambahkan banyak data. Nah, kalau yang nomor 4 ini sebenarnya tinggal satu, terlepas nanti yang memakai itu apakah stack 1 atau stack 2. Ya, dua-duanya bisa ya, dua-duanya punya kemungkinan yang sama. Nah, beda kalau kondisi di nomor 5 ini ya. Nomor 5 ini kalau kita lihat arraynya sudah penuh ya. Ini arraynya sudah terisi semua. Dan ciri dari sini itu terlihat bahwa top 1 dan top 2 itu sudah bersebelahan ya, benar-benar bersebelahan, berselisih 1. Ini menunjukkan bahwa stack 1 dan stack 2 itu sudah penuh, atau dengan kata lain si arraynya ini sudah penuh. Kalau arraynya sudah penuh berarti stack 1 dan 2 itu penuh ya. Nah, sedikit berbeda dari kondisi yang ada di nomor 6 dan 7. Kalau di nomor 6 dan 7 ini semua arraynya yang nomor 6 ini semua dipakai oleh stack 1. Sedangkan kalau yang nomor 7 kebalikannya ya, semua digunakan oleh stack 2. Jadi di sini kalau semuanya dipakai stack 1, maka top satunya itu sama dengan maksimal ya, sama dengan n-1 di sini. Sedangkan top 2-nya itu menunjukkan dia masih di luar array ya. Ya kalau array dimulai dari angka 0, maka dia sama dengan n ya. Nah, sebaliknya kalau yang ini yang terakhir ini semua dipakai oleh stack 2, berarti topnya ini udah mentok ya, mentok ke elemen yang paling bawah yaitu 0 ya. Kemudian kalau top satunya ini masih berposisi atau nilainya adalah n-1 ya. Yaitu adalah beberapa ilustrasi terkait kondisi pada double stack. Nanti berikutnya kita akan lihat atau summarize dalam bentuk tabel ya. Baik. Nah, ini adalah kondisi ya, kalau kita bentuk sebagai tabel ya. Kondisi tadi yang di slide sebelumnya itu kalau ditabelkan adalah seperti ini. Jadi kita lihat kondisi kalau stack 1 kosong, kita mulai dari pertama ya, maka cirinya adalah top 1 itu sama dengan -1. Jadi kalau kita perhatikan, boleh nanti rekan-rekan kembali lagi ke slide sebelumnya ya. Ini terjadi di gambar 1 dan 7 ya. Nah, kemudian kondisi kedua itu adalah stack 2 kosong ya, terlepas kondisi stack 1-nya seperti apa. Ya, kalau tadi stack 1 kosong, terlepas kondisi stack 2-nya itu kayak apa. Nah, intinya adalah kalau stack 2 kosong itu top 2 sama dengan n. Ya. Sekali lagi dengan catatan bahwa n ini sama dengan n ini karena indeks dimulai dari angka 0 ya. Nah, ini silakan dicek kondisi di gambar 1, 2, dan 6. Nah, khusus untuk gambar 1 ketika kondisi semua kosong berarti cirinya apa? Cirinya adalah top 2 sama dengan n dan top 1 sama dengan -1. Kalau dua-dua kondisi itu terpenuhi berarti arraynya itu kosong karena kedua stack ini sama-sama kosong. Nah, kemudian kondisi ketiga adalah kondisi di mana stacknya adalah penuh. Jadi kondisi penuh ini definisinya adalah baik stack 1 maupun stack 2 tidak bisa diisi. Ya, terlepas berapa isinya stack 1, berapa isinya stack 2, tapi intinya bahwa stack 1 maupun stack 2 itu tidak bisa diisi. Nah, ini cirinya adalah top 2 kalau dikurangi dengan top 1 ini hasilnya sama dengan 1. Oke. Nah, ini bisa dilihat di gambar 5, 6, dan 7. Silahkan nanti dicek ya di sini. Kemudian kondisi berikutnya itu stack bisa diisi. Nah, bisa diisi ini maksudnya adalah baik stack 1 maupun stack 2 itu bisa diisi ya, terlepas kondisi masing-masingnya seperti apa, tapi intinya
kita masih bisa mengisi baik stack 1 maupun stack 2. Nah, ini ciri-cirinya adalah kalau top 2 dikurang top 1 itu lebih besar dari 1 ya. Ini kita bisa lihat di gambar 1, 2, 3 dan 4 ya. Baik. Ya, lebih besar 1 berarti kalau nilainya 1 itu nanti kembali ke kondisi stack penuh ya kalau sama dengan 1. Tapi kalau lebih besar 1 masih ada 2, 3, 4 dan seterusnya, maka itu adalah masih bisa diisi baik stack 1 maupun stack 2. Kemudian kondisi kelima itu adalah stack 1 ada isinya ya. Ini artinya terlepas apapun kondisi stack 2, tapi ini stack 1 itu ada isinya. Cirinya adalah top satunya itu lebih besar dari min 1 ya, bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebaliknya kalau stack 2 ada isinya ya, terlepas kondisi stack 1 seperti apa, itu maksudnya adalah top 2-nya lebih kecil dari n ya. Ini asal top 2-nya lebih kecil dari n, berarti itu artinya stack 2 itu ada isinya ya, seperti itu. Sedikit yang saya tambahkan di kondisi ini adalah bahwa kondisi stack 1 dan stack 2 itu maksimalnya itu adalah ya sesuai dengan kapasitas yang masih ada. Jadi misalnya areanya ada 10 ya, atau ada 15 misalnya. Ya maksimalnya adalah 15 itu. Maksimalnya adalah 15 itu. Tidak ada misalnya stack 1 masih maksimal cuma 7, sementara stack 2 bisa sampai 8. Itu nggak ada ketentuan seperti itu pada secara umum ya, secara umum, kecuali kalau kita menambahkan mungkin kondisi-kondisi secara khusus ya. Tapi kalau secara umum itu nggak ada, jadi semuanya bebas pakai, maksimal adalah 15. Jadi kalau salah satu stack tidak pakai, maka yang satunya ya maksimalnya 15 seperti itu. Kecuali kalau dipakai satu ya nanti jatah maksimalnya akan berkurang ya untuk masing-masingnya. Ya, baik, itu saja sih tambahannya. Nah, sekarang silakan kalau misalnya ingin melihat lagi, mengkomparasi gambar, ilustrasi, apa sih yang dimaksud dengan stack 10, 20, itu kondisi yang seperti apa aja dalam ilustrasi, ya itu silakan bisa dicek lagi di slide sebelumnya ya. Oke. Nah, baik ya, itu saja materi tentang stack ya. Ya bisa dipelajari sendiri nanti beberapa referensi kalau ingin. Itu adalah dasarnya adalah itu. Jadi kalau misalnya ada beberapa kombinasi lagi yang mungkin lebih apa namanya, lebih rumit lagi atau mungkin penggunaan yang lebih kompleks lagi dari stack, bisa dicari lagi referensinya sendiri di luar. Dan ya ini ya terkait dengan tugas kelompok ya yang terkait dengan stack, itu silahkan untuk masing-masingnya atau masing-masing kelas nanti bisa cek di grup WhatsApp masing-masing atau di LMS masing-masing ya. Apakah misalnya tugasnya itu sudah oke, atau masih perlu ada revisi, atau misalnya tugasnya itu atau hasil makalahnya itu bisa dibagi ke rekan-rekan yang lain, ataupun malah justru jangan dibagi ke rekan-rekan yang lain. Itu silakan nanti diikuti pengumuman atau arahan dari saya di grup ataupun di LMS ya. Jadi karena tugas makalah nanti masing-masing kelas kan hasilnya kan beda-beda ya. Ya. Baik, itu saja untuk materi yang sekarang. Nanti kita akan berjumpa lagi insya Allah di materi yang berikutnya.